ya, kita masih membahas terkait kuota umroh, haji terbuka, peluang bagi travel. Kita masih bersama hingga jam 12 siang nanti dan di sini masih ada Pak Adnan Syahrudin, Managing Director dari PT Taskia. Kemudian tadi kita juga sempat berbincang ya bersama Haji Alia Fit, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Sosal. Baik, saya lanjut lagi ya. Smart Listeners, penantian panjang umat Islam Indonesia ini untuk bisa menunaikan ibadah umroh sebentar lagi akan berakhir, di mana pemerintah Indonesia dan Arab Saudi ini kini tengah melakukan pembahasan mengenai prosedur serta persyaratan kesehatan untuk mengikuti umroh ya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Adnan lagi nih, Pak Adnan, ya ini tanda ya dari pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umroh. Tentu ada kesiapan juga ataupun ada persiapan juga yang dilakukan oleh PT Taskia. Apa yang dilakukan Pak untuk saat ini? Sejak keluarnya pengumuman dari Menteri Luar Negeri tentang akan dibukanya kembali umroh untuk jemaah Indonesia ini, maka yang kami lakukan adalah langsung segera melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan itu ada bersama dengan Kementerian Agama, ada juga bersama dengan asosiasi di mana kami bernaung, dalam hal ini HIMPU. Kalau yang terkait dengan Kementerian Agama itu sudah bersurat ke semua travel-travel yang ada, termasuk PT Taskia Global Mandiri, bahwa Taskia ini tercatat di Siskopatu, sistem komputerisasi haji dan umrah itu, tercatat di sana itu ternyata mempunyai jemaah sekian orang. Nah, sekarang misalnya Kemenak meminta kepada kami untuk melaporkan kondisi jemaah kami itu. Misalnya berapa yang siap berangkat, berapa yang sudah mengajukan untuk uangnya dikembalikan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sekarang ini yang kami lakukan pertama adalah melakukan koordinasi dengan bukan koordinasi, melaporkan kepada Kementerian Agama, karena itu memang kewajiban kami selaku travel bahwa kondisi jemaah kami yang tertunda itu seperti ini. Yang kedua, kami juga sudah mulai mengidentifikasi kesiapan jemaah kami dalam hal vaksinnya. Sekarang ini kami sementara melakukan mengidentifikasi semua jemaah kami ini berapa orang yang sudah divaksin, apa jenis vaksinnya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa divaksin, apa alasannya? Kalau misalnya ada yang belum divaksin, apa alasannya? Karena kenapa? Itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur bagi kami untuk memberangkatkan jemaah sesuai dengan aturan yang akan dikeluarkan oleh pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi seperti itu yang sekarang ini kami lakukan. Oke. Dari jemaah sendiri, calon jemaah sendiri yang tahun lalu yang batal berangkat itu setelah mendengar informasi ini akan dibuka kembali untuk ibadah umrah, bagaimana Pak? Wah, itu responnya luar biasa itu. Responnya gimana Pak? Itu responnya luar biasa karena kebetulan karena kami kan alhamdulillah sementara ini kami semenjak mulai tanggal 27 Februari ketika Indonesia ditetapkan tidak bisa memasuki Arab Saudi, semenjak itu juga kami tidak pernah berhenti menjalin komunikasi dengan semua jemaah kami yang tertunda. Jadi ketika mendengarkan informasi itu langsung ramai menelpon, langsung ramai di grup WA, kapan saya berangkat, apa persyaratannya, bagaimana persyaratan vaksinnya, apa segala macam. Itu luar biasa responnya. Belum lagi jemaah yang sudah mempunyai keinginan untuk mendaftar. Itu misalnya sudah bertanya kira-kira berapa harganya, terus seperti apa programnya. Nah, menjawab semua itu, tentunya kita tidak bisa menjawab tanpa dasar, tanpa kita tidak berpijak kepada aturan yang berlaku. Jadi misalnya ketika ditanya kapan umrah dibuka, ya kami menjawab dengan jujur bahwa kita menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama. Ketika misalnya mereka bertanya bagaimana yang harus di bus, di mana kami nanti mengambil busnya, maka kami menjawab kita juga menunggu petunjuk dari otoritas yang terkait. Karena prinsip kami jemaah itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Sangat tergantung informasi apa yang kita sampaikan ke mereka. Selama kita terus menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, kita menyampaikan informasi apa adanya, maka insya Allah
tidak akan ada masalah yang kita dapatkan, tidak akan ada masalah miskomunikasi. Kalau ya bicara respon tadi itu responnya sudah sangat luar biasa, Bu. Ini sudah sangat ramai ini, sudah 2 hari ini. Sudah sangat ramai ya. Sudah sangat ramai. Oke, baik Pak Ali, ada yang ingin dikomentari Pak? Silakan. Iya, pertama itu tadi yang pertama saya minta sahabat-sahabat saya para pelaku perjalanan umroh untuk mempersiapkan diri, termasuk kemarin surat Pak Dirjen PHU tentang pendataan jamaah kita yang disebutkan dalam surat surat resmi dari Kementerian Agama untuk mendata semua jamaah yang siap diberangkatkan itu ya terkait bla bla itu semua sudah ditahu teman-teman di travel lah. Kemudian yang kedua saya mohon apa yang dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat, Pak Adnan tolong tembusannya ke Kanwil dong Pak ya. Saya juga butuh informasi itu karena siapa tahu travel itu lapornya ke Kementerian Agama, saya diminta, saya nggak tahu apa-apa berapa. Ini juga menjadi persoalan. Jadi harus ya. Harus ada tembusannya ke Kementerian Agama nggak apa supaya bahan data saya untuk jumlah jamaah yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua menyangkut persoalan asumsi masyarakat luar biasa, tapi saya angkat jempol Pak Adnan, jawab sejujurnya lah, jangan memberikan iming-iming ke jamaah dengan cerita yang besar, tapi kalau seperti tadi saya anggap luar biasa. Terima kasih bahwa jawabannya menyangkut persoalan kepastian harus diserahkan ke Kementerian Agama, persoalan yang terkait pertanyaan harus diserahkan ke otoritas yang terkait. Saya kira itu luar biasa. Terima kasih. Saya mohon kepada Biro Perjalanan Umrah juga untuk memberikan pencerahan dan informasi yang akurat kepada jamaah kita supaya mereka tetap bersabar dulu, kemudian mereka tetap mempersiapkan diri apa yang disyaratkan untuk pemberangkatan jamaah kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi untuk perjalanan ibadah umroh kita dan perjalanan ibadah haji kita. Saya kira itu. Terima kasih Mbak untuk Panan. Terima kasih. Iya, siap. Oke. Kita masih lanjut lagi nih Pak Ali. Silakan. Ali, ini terkait untuk jemaah yang tertunda keberangkatannya. Ini bagaimana Pak? Maksudnya itu, makanya saya bilang, ini Kementerian Agama minta data itu. Mungkin yang tanggal 2 Februari itu yang memang dipersiapkan untuk pemberangkatan, ya termasuk yang sudah lunas bayar, yang mungkin bayarnya setengah, kemudian ada ketidaksiapannya, bagaimana data jamaah yang mau diberangkatkan, bagaimana data vaksinnya, kan semuanya diminta oleh Kementerian Agama. Itu supaya dilaporkan, supaya data awal untuk kita memitigasi untuk ketika umrah ini dibuka secara resmi ya gitu. Itu semua untuk memitigasi perjalanan ibadah umrah kita ke depan. Saya kira itu Mbak. Oke. Baik, kita beralih lagi ke Pak Adnan ya. Pak Adnan ini gimana nih? Tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Ali. Jadi harus apa yang dikirimkan ya ke Kementerian Pusat itu harus sama juga di sini Pak. Iya, dan saya kira itu sebuah keharusan itu, sebuah kemestian karena ini terkait dengan kepentingan orang banyak. Ini tidak berbicara tentang travel saja, kan tetapi dia berbicara tentang jemaah. Ketika berbicara tentang jemaah, maka dia berbicara tentang masyarakat Indonesia. Ketika berbicara tentang masyarakat Indonesia, maka otomatis dia akan berbicara tentang negara Indonesia dalam posisinya sebagai negara. Jadi apa yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Agama itu sudah bersurat ke kami ini, ke travel ini, untuk segera menyampaikan data-data yang sudah ada yang sudah terlapor sebelumnya di sistem di Siskopatu atau di Sipatu. Nah, di sana kan misalnya kami ada 86, maka itu oleh Kementerian Agama itu kami harus melaporkan ulang. Apa yang kami laporkan ulang, berapa yang sudah lunas misalnya, berapa yang tidak jadi berangkat, berapa yang siap berangkat. Itu kita harus laporkan. Termasuk nanti kondisi vaksinnya. Itu harus dilaporkan, dan ini ya itu tadi karena ini
bukan hanya tentang travel, bukan hanya masyarakat, bukan hanya tentang ini tentang negara Indonesia secara besar, maka ya kita harus menyampaikan informasi yang sebetul-betulnya. Makanya kalau jemaah kami ya Kak, misalnya di grup sudah ramai, Pak, saya ini takut vaksin. Ini Nah, kan ini saya gimana, saya kan punya mah akut. Ya kami sampaikan untuk pendataan, Bu, mohon ditulis aja dulu alasannya. Nanti kemudian terkait dengan apakah ibu bisa divaksin atau tidak, maka silakan koordinasi dengan dokter yang akan melakukan vaksin itu. Untuk terkait vaksin tidak ada koordinasi juga dengan Kemenak gitu Pak? Khususnya? Koordinasi dalam artian apa, Bu? Kalau berkoordinasi kami melaporkan jemaah yang divaksin itu ada. Jemaah yang sudah kami itu nanti akan kami laporkan. Kita akan kami laporkan. Oke. Jadi sejauh ini memang yang menjadi tantangan itu masalah vaksin, Pak ya? Yang menjadi tantangan kalau itu ya masalah vaksin, salah satunya ya. Kalau di travel sih ya banyak tantangannya. Iya, tapi untuk saat ini itu masalah vaksin gitu ya. Oke. Tentunya ini merupakan kabar baik ya Pak Adnan, dan dari Taskia sendiri ini menangkap sebagai sebuah peluang begitu ya Pak. Bagaimana nih untuk apa ya? Ada promo khusus mungkin Pak yang sudah ada gambaran begitu dari Pak Adnan untuk jemaah umroh ya, untuk mereka yang warga Sulsel ya yang ingin melakukan ibadah umroh. Pertama, ini dalam perspektif, saya akan berbicara dalam perspektif itu Taskia Global Mandiri. Kami sangat hati-hati dalam membuat program sebelum ada rilis resmi, petunjuk resmi tentang teknis pemberangkatan umrah itu dari Kementerian Agama, Bu. Misalnya tentang harga, sampai sekarang banyak yang bertanya ke kami berapa harganya. Kami belum bisa membuat itu sebelum ada petunjuk teknisnya. Karena itu kan nanti kita harus hitung menjadi dasar perhitungan komponen-komponen harganya, Bu. Jadi misalnya kalau berbicara tentang promonya, programnya, apanya itu kalau terkait umrah itu belum kami buat. Yang kami galakkan selama ini adalah kami membuat istilah menabung di masa pandemi, berangkat di masa normal. Nah, jadi ini semacam edukasi kepada jemaah bahwa keinginan ke tanah suci itu harus tetap ada, apakah haji atau umrah. Keinginan niat itu jangan sampai hilang hanya karena persoalan pandemi, hanya karena persoalan ini. Ada kebutuhan lain, itu betul ada kebutuhan lain. Akan tetapi kebutuhan ke tanah suci itu seharusnya tetap ada. Maka selama masa pandemi ini kami membuat sebuah gerakan yang disebut dengan tabungan rindu Baitullah. Jadi apa itu? Jemaah menabung di sana, kami kerjasamakan dengan Bank Perbankan Syariah Indonesia. Namanya sendiri, mereka punya rekeningnya sendiri, jadi uangnya mereka aman. Apa yang mereka dapatkan, kami selama masa pandemi ini, kami membuat program edukasi. Kami memberikan mereka edukasi, kalau masa menabung itu, ya namanya, motonya itu sebenarnya bisa ke tanah suci, materinya itu tentang literasi keuangan, bagaimana menabung. Kalau misalnya terkait dengan haji, tentang haji, kami membuat namanya pesantren haji Indonesia yang memberikan edukasi kepada semua pendaftar kami, baik yang akan berangkat maupun yang baru-baru pendaftar. Jadi kalau tadi Bu bicara tentang promo, bagaimana nanti programnya, dalam perspektif Taskia kami belum bisa buat, karena menunggu dulu rilis resmi dari Kementerian Agama, Bu. Oke. Baik, kita sampai ya di sesi terakhir. Dari Pak Ali, ada yang ingin disampaikan Pak menutup perbincangan kita di pagi hari ini terkait dibukanya tanda ya, dibukanya kembali untuk ibadah umrah ini Pak. Oke, tadi yang pertama mohon teman-teman surat Pak Dirjen segera ditindaklanjuti segera supaya datanya cepat masuk. Kemudian yang kedua untuk teman-teman pelaku perjalanan biro umroh supaya mempersiapkan diri sedini mungkin. Bagi jamaah kita, bantu jamaah, berikan hak dan kewajibannya secara adil. Saya kira ini yang terpenting untuk kita lakukan. Kemudian di samping itu
teman-teman yang ada di Biro Travel berikan pencerahan, berikan informasi yang akurat kepada jamaah supaya mereka melaksanakan kegiatan umrohnya di masa pandemik ini bisa berjalan dengan baik, ya, tanpa harus mendengar berita-berita hoax yang mereka harus pedomani, yang mereka harus pikirkan setiap hari. Makanya saya berharap sekali kepada Biro Perjalanan Ibadah Umroh ini untuk tetap mendampingi jamaahnya untuk menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang terpenting. Kemudian yang terakhir, mohon teman-teman semuanya, ya saya juga mempersiapkan diri ketika mempersiapkan pertemuan dengan semua Biro Perjalanan Umroh ketika nanti pada saatnya ada penyampaian dari Kementerian Agama menyangkut persoalan regulasi dan syaratnya. Kemudian terakhir sekali mohon koordinasi dan komunikasinya teman-teman. Ini bisa berjalan dengan baik kalau kita bekerja sama secara keseluruhan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh di Sulawesi Selatan ini. Sekian dan terima kasih Mbak. Mohon maaf ini juga sudah azan di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ya, jaga kesehatan Pak. Ya, baik. Saya lanjut lagi ke Pak Adnan. Mungkin dari closing statement-nya Pak. Silakan. Pertama-tama apresiasi yang luar biasa mewakili pelaku travel ini. Kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih luar biasa kepada semua pihak terkait, Kementerian Agama, Luar Negeri, Kesehatan, yang tidak henti-hentinya melakukan lobby ke Kerajaan Arab Saudi supaya jemaah Indonesia ini segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena kita tahu yang paling terdampak dari pandemik ini kalau kita bicara usaha adalah usaha travel. Nah, tanda akan dibukanya ini berita gembira bagi kami Bu, pelaku usaha travel, karena insya Allah kami segera bisa beraktivitas secara seperti biasa. Namun apapun itu kita tetap harus menunggu pengumuman resmi terkait dengan kapan dibukanya, bagaimana teknisnya, apanya, kita harus menunggu itu dan itulah nanti yang akan kita jadikan patokan untuk menyusun program selanjutnya. Kami tentunya tetap mempunyai kewajiban untuk memberangkatkan jemaah kami dan itu kewajiban itu akan kita penuhi dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang kita hadapi nantinya itu Bu. Ya, dan satu lagi Pak, mudah-mudahan untuk kenaikan biayanya itu tidak signifikan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ada diskon Bu. Ada diskon harga pandemi. Ada diskon dari pesawat, ada diskon hotel, ada diskon. Yang lain ya, harga pandemi Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adnan sudah bergabung sama kami di pagi hari ini, Pak Adnan Syahrudin, Managing Director dari PT Taskia, dan juga terima kasih untuk Bapak Haji Ali Yafid, Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh, Kemenak Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk semua narasumber, dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.